Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan sharing gitu ya, bagaimana cara untuk import dan juga export reference pada aplikasi Mendeley. Nah, kalau kita lihat dari definisinya terlebih dahulu ya, import itu berarti kita cara gampangnya kita memasukkan gitu ya. Jadi kita memasukkan eh, sitasi ataupun referensi ke dalam aplikasi Mendeley gitu. Sementara untuk ekspor berarti kita mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan referensi yang ada di aplikasi Mendeley kita untuk dapat diberikan ke orang lain. Contohnya gini, kalau semisal ada dari tim dosen gitu yang beliau menggunakan aplikasi EndNote seperti itu, jadi eh, kita bisa mengirimkan referensi kita ke dosen kita yang menggunakan EndNote gitu dengan cara diekspor namanya. Nah, nanti akan kita pelajarin juga terkait cara ekspornya seperti apa gitu ya. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk mengimport dulu ataupun memasukkan artikel kayak gitu ya ke dalam aplikasi Mendeley. Dan kalau untuk cara import itu sebenarnya sangat banyak sekali caranya kayak gitu ya. Berbagai macam cara bisa kita lakukan gitu ya. Tapi sebelumnya saya pengen eh, mencontohkan terlebih dahulu gitu ya, mencontohkan bagaimana kalau misal eh, kita mau mendownload artikel terlebih dahulu seperti itu ya. Kita akan mencoba mengimport dari mendownload artikelnya terlebih dahulu. Oke, semisal kita akan mencari autornya terlebih dahulu di Scopus. Di sini saya menggunakan database Scopus. Teman-teman bisa menggunakan database mana aja gitu ya. Mau Google Scholar juga bisa kayak gitu, ataupun uh, nanti akan saya contohkan juga yang Google Scholar. Tapi ini akan ke Scopus dulu. Misal saya contohkan yang punya saya, gitu ya. Saya contohkan. Nah, di sini ada artikel saya. Kemudian kita klik. Kemudian tinggal saya klik all, gitu ya. Tinggal diklik all. Nah, kemudian di sini ada pilihan export, gitu. Berarti kita akan mengekspor artikel di sini dan nanti akan kita import atau kita masukkan ke Mendeley. Pertama kita ekspor. Pastikan teman-teman kalau misal mau mengekspor gitu ya, nanti ada beberapa hal harus diperhatikan gitu ya. Kalau kita mengekspor dari Scopus tentu gampang karena dia menggunakan Mendeley, jadi dia sudah ada yang tools-nya untuk langsung dalam bentuk Mendeley gitu. Tapi kalau misal kita menggunakan selain Mendeley gitu ya, kita bisa menggunakan yang juga bisa general, bisa ke EndNote, bisa ke reference manager lainnya gitu. Itu menggunakan yang namanya RIS format. Kita klik citation information kayak gitu ya, kemudian klik yang RIS format. Pastikan semuanya ke RIS format gitu ya. Kalau sudah tinggal kita klik export. Maka referensi yang sebanyak 21 artikel yang ada di sini itu sudah terekspor dalam bentuk RIS tadi seperti itu. Tapi perlu diperhatikan, kalau misal kita mengekspor dalam bentuk yang seperti ini, gitu ya, mengekspor dari Scopus dari database, itu tidak mengincludekan filenya, tapi hanya data referensinya saja, gitu ya. Kalau untuk filenya, file PDF-nya, berarti teman-teman harus mendownload kayak gitu ya. Sekarang saya akan contohkan ke Google Scholar gitu ya. Misal teman-teman mau mendownload artikel dari Google Scholar gitu. Ini sekali lagi saya contohkan punya saya. Nah, ini tinggal diklik kayak gitu ya. Kemudian, misal saya pengen mengekspor gitu ya, satu artikel yang ini, behavior model gitu ya. Kemudian tinggal kita sebentar, seharusnya ada muncul citasi. Atau kalau enggak gini, ada cara mudahnya lagi, cara lainnya juga. Misal kita sudah mau mencari gitu ya, di Scholar Google gitu ya, Scholar Google, misal teman-teman mau mencari judul, misal Behavior Model for Diabetic Ulcer Prevention. Kemudian kita klik, nah di sini yang perlu teman-teman klik adalah yang gambar citasinya ini, gambar dua petiknya gitu ya. Ini tinggal diklik kayak gitu ya. Nah di sini ada nih pilihan gitu ya, pilihan untuk kita download. Saran saya kalau misal menggunakan EndNote bisa ke EndNote, atau kalau yang RIS tadi, kalau di Google Scholar namanya RefMan. Kemudian kita download. Kemudian kita save gitu ya.
Nah, setelah terdownload, maka kita akan lihat nih di folder downloadannya kita tadi, kayak gitu ya. Nah, kita lihat yang terdownload tadi. Oke, semisal teman-teman mau membuat folder baru, semisal di sini ya, saya buat contoh folder tes namanya ya. Jadi, reference yang sudah kita download tadi akan kita masukkan ke dalam folder tes yang ada di uh, Mendeley gitu ya. Cara ngebuatnya gampang banget, tinggal diklik di sininya, nanti langsung tinggal kita kasih rename gitu ya. Kalau sudah, cara tergampang dan tercepat adalah tinggal kita drag and drop. Misal tadi Scopus, ini ada 2 reference gitu ya. Tinggal kita tarik drag and drop yang kita download tadi, yang dari Scopus, sorry ini dari Scholar ya, 1 kan, masuk yang dari Scholar tadi 1. Kemudian ini yang dari Scopus, tinggal kita drag and drop masuk. Jadi sangat mudah untuk memasukkannya. Atau teman-teman kalau misal ribet nih gitu ya di drag and drop, tinggal pilih klik add files. Pilih klik add files, kemudian teman-teman pilih menu penyimpanannya itu di mana. Misal 2 ini gitu ya, tinggal kita open kayak gitu ya. Nah, ini sudah terbuka. Langsung masuk di sini. Seperti itu. Jadi ini yang namanya import reference gitu ya. Kita memasukkan referensi kayak gitu. Terus ada satu cara lagi, ada beberapa cara gitu ya. Semisal teman-teman mau memasukkan reference, tapi dia dalam bentuk PDF atau ada filenya gitu. Contohnya teman-teman tinggal klik, semisal saya sudah punya artikel ini ya, artikel tentang prevalence and determinants of non-communicable disease for risk factors among reproductive age women of Nepal gitu ya. Saya caranya gampang, tinggal drag and drop juga. Tinggal kita tarik, kita lepaskan di folder yang akan kita isi. Gitu. Tinggal kita atur untuk urutannya gitu. Jadi tinggal urutannya bisa di sini diatur di bagian edit gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita urutkan paling terakhir yang baru masuk. Nah, kalau dia ada gambar seperti ini, berarti dia ada filenya. Karena kita memasukkan dalam bentuk file. Tapi kalau tidak ada logo yang seperti itu, berarti dia tidak ada filenya. Kalau kita double klik, dia munculnya untuk edit reference. Beda halnya kalau misal kita mau klik yang ada gambar filenya. Kita double klik, maka akan muncul file PDF-nya. Seperti itu ya, bedanya seperti itu. Terus juga ada satu cara lagi kalau semisal teman-teman tidak bisa mendownload artikel karena berbayar, semisal walaupun sudah menggunakan pihak ketiga tapi juga tidak bisa terdownload, ada satu cara. Semisal kita masuk ke Science Direct ya. Kita masuk ke Science Direct, teman-teman mau mendownload artikel, semisal tinggal ketikkan, cari artikelnya, semisal ini nih, gitu ya. Pengen mendownload artikel ini. Yang teman-teman butuhkan adalah DOI-nya gitu ya, DOI. Tinggal kita copy DOI-nya, kemudian kita back to Mendeley, kita masukkan secara manual. Kita klik yang add entry manually. Setelah klik entry manual, scroll down pada bagian DOI, teman-teman copy paste. Oke, setelah di copy paste, teman-teman langsung klik yang gambar loop ini, search. Harus connect internet, pastikan connect internet. Kalau tidak connect internet, maka tidak akan bisa. Nah, dia akan langsung terdetek di sini, langsung otomatis. Jadi kita nggak usah ngisi satu-satu, kayak gitu, kopas satu-satu, kayak gitu. Itu kan takes time gitu ya. Tapi dengan ada seperti ini sangat mempermudah. Kalau sudah, tinggal kita klik save. Maka dia akan muncul pada urutannya, kayak gitu ya. Langsung akan muncul pada urutan paling atas. Kayak gitu. Cuman, sekali lagi, dia tidak ada dalam bentuk filenya. Kalau teman-teman mau mengekspor dalam bentuk file juga bisa. Mau mengekspor dalam bentuk buku, mau mengimport gitu ya, mengimport dalam bentuk buku ke dalam sini, ke Mendeley gitu ya, memasukkan buku e-book ke dalam Mendeley juga bisa. Tinggal masukin aja kayak gitu. Cuman harus diperhatikan, di double cross check. Seperti yang pertemuan sebelumnya pernah saya bahas gitu ya. Untuk melihat cross check-nya itu harus diklik gitu ya, tinggal di double klik saja, teman-teman lihat kira-kira judulnya sudah sesuai belum. Biasanya kalau misal teman-teman pada jurnal Indonesia biasanya ya, judulnya itu capital semua gitu ya. Itu kurang bagus penulisannya kalau capital semua. Jadi harus dirubah ke dalam yang capital each word seperti ini. Kecuali tanda hubung itu dia harus huruf kecil semua. Pastikan untuk autornya semua sudah lengkap kayak gitu ya.
nama jurnalnya, volume, page-nya. Ini mungkin belum ada page karena dia masih eh, special issue kayak gitu. Bukan special issue, impress gitu ya. Lihat juga link-linknya. Kalau sudah lengkap, tinggal klik yang gambar panah di pojok sini atau ada di sini gitu ya. Terlihat aja. Oke, sampai sini cara untuk mengimport references dari database. Gitu ya. Kita memasukkan artikel dari database yang sudah kita download, kita masukkan ke sini seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, untuk sesi selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengekspor gitu ya. Mengekspor reference ini supaya bisa dimasukkan ke dalam EndNote misal seperti itu ya. Caranya sangat gampang. Semisal teman-teman bisa masuk ke dalam sini ya. Teman-teman bisa memilih banyak artikel mana yang reference mana yang akan teman-teman ekspor gitu ya. Mana aja boleh kayak gitu ya. Mana aja boleh kayak gitu. Caranya tinggal klik komen kalau pada Mac, CTRL kalau pada Windows gitu ya. Nah, caranya kalau misalnya ini saya hanya mau mengekspor sedikit gitu ya. Segini saja yang mau saya ekspor, saya kirim ke dosen gitu. Atau kalau mau semua tinggal Ctrl A atau Command A gitu ya. Semua sudah. Misal saya hanya mau mengirim sedikit aja gitu ya. Sedikit aja yang mau saya kirim ke dosen. Kalau sudah diblok, sudah diseleksi seperti ini, selanjutnya kalian klik kanan, kemudian klik export, pilih yang export. Kalau sudah diklik export, tentukan dulu namanya apa gitu. Misal ini Ref Hidayat gitu ya. Kemudian kalau sudah, tentukan dulu nyimpennya di mana. Ini saya simpan di download misalnya. Nah, di sini yang you have to be concerned, yang harus diperhatikan, lihat di bagian filenya, pilih yang RIS. RIS ya, lagi-lagi RIS, jadi biar gampang gitu ya. Kalau sudah tinggal klik save, maka dia akan langsung masuk ke folder yang terdownload. Contohnya ini, ref hidayat.ris. Nah, selanjutnya file yang ini nih, gitu ya, file yang downloadan ini tadi langsung teman-teman kirim ke dosen gitu ya melalui WA atau melalui apa. Pak Bu, berikut adalah reference dari kami gitu ya. Jadi sangat mudah sekali gitu ya untuk mengirim file tersebut gitu ya. Baik teman-teman, berikut tadi adalah video gitu ya ataupun tutorial bagaimana cara import dan ekspor reference ke references gitu ya ke dalam Mendeley. Sangat mudah pastinya dan teman-teman harus mempraktikannya supaya terbiasa untuk menggunakan Mendeley. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, berbagi informasi terkait bagaimana cara import dan export reference. Sampai bertemu pada tutorial Mendeley pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.